ويبشر المؤمنين الذين يعملون Assalamualaikum الصالحات warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Kembali kita akan berkenalan, belajar, hidup bersama nama Allah Al-Hakim. Allah Al-Hakim mempunyai arti Allah yang maha bijaksana. Al-Hakim dari kata hakama yahkumu hukman wa hukuman. Ya, yang di dalamnya mengandung makna itu al-ihata atau menguasai. Jadi al-hakim itu hakama yahkumu hukman itu mengandung makna menguasai atau mengandung makna alizam, tali kekang atau rem. Yang tujuannya di mananya dari pengereman, penguasaan atau mengekang ini adalah tujuannya untuk menyelamatkan. Jadi Allah Al-Hakim itu adalah ketika memberikan kebijaksanaannya itu tujuannya untuk menyelamatkan makhluknya, untuk menyelamatkan hambanya, untuk menyelamatkan manusia. Jadi seperti itu. Al-Hakim itu mengandung makna secara istilah yang mengokohkan dan menyempurnakan. Maka pengaturannya tidak mengandung cacat, tidak mengandung kekurangan ataupun kesalahan. Seluruh tindakannya itu tepat dan ciptaannya itu kokoh. Seperti itu. Maka kita sering mendengar di dalam ayat 191 surat Al-Imran itu kita sering mendengarnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah bertindak, ketika Allah ciptakan, mengatur, memberikan ketetapan, itu semuanya sempurna, tidak ada catat dan kekurangan. Karena kebijakan Allah itu didasarkan atas kedalaman ilmu Allah. Karena Allah itu Al-Alim. Jadi segala apa yang kemudian Allah lakukan, Allah tetapkan kepada kita, semuanya itu penuh hikmah. Ya, kalau menurut Ibnu Katsir, Al-Hakim, Allah Al-Hakim itu mengandung makna menyimpan sesuatu pada tempatnya dengan penuh hikmah dan penuh keadilan. Jadi Allah Al-Hakim, Allah tidak pernah salah dalam bertindak dan berbuat. Allah Al-Hakim, Allah yang sangat tahu hikmah yang terbaik untuk kita. Dengan pengetahuan terbaik untuk kita yang kita sendiri tidak tahu yang terbaik untuk diri kita. Ya, jadi ini a'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah seperti ini tuh ya. Jadi Allah itu sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui, maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kadangkala sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita cintai belum tentu itu baik untuk kita. Dan sesuatu yang tidak kita sukai atau kita benci, padahal menurut Allah itu baik loh untuk kamu, seperti itu. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi Allah Al-Hakim itu adalah Allah yang bertindak dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmah. Dan kebijaksanaannya ini karena ilmu Allah, pengetahuan Allah yang sangat detail. Maka apa yang kemudian bisa kita ambil? Bisa kita ambil pelajaran hikmah dari nama Allah Al-Hakim itu. Yang pertama, setidaknya kita harus menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi segala hal. Karena Allah Maha Bijaksana, maka kita pun mengambil hikmah dari nama Allah ini, yaitu kita menjadi orang-orang yang bijak. Nah, itu tidak bisa dilahirkan tanpa ilmu. Maka orang-orang yang bijaksana itu
biasanya karena ilmunya, pengetahuannya dalam. Jadi kebijaksanaan tidak dilahirkan dari kematangan usia, tetapi kebijaksanaan itu dilahirkan dari kematangan ilmu. Ya, jadi belum tentu orang yang usianya lebih tua itu bijaksana. Kadangkala ada orang muda tetapi ketika bersikap dia bijaksana. Ini karena kedalaman ilmunya. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang bijaksana, maka kita harus punya ilmunya. Orang yang berilmu biasanya lebih bijaksana. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, maka para sahabat sudah ingin marah saja, tapi Rasulullah mencegah, biarkan dia kencing, menyelesaikan, menuntaskan, buang air kecilnya, nanti setelah itu kita siram. Bayangkan, ini Rasulullah sangat bijaksana sekali. Kenapa? Karena tahu kalau misalkan lagi kencing belum selesai diusir, maka kencingnya akan tercecer kemana-mana dan ini lebih susah. Itulah orang bijaksana itu biasanya punya ilmu. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, maka kita tidak boleh bosan-bosan untuk menuntut ilmu, tolabul ilmi. Ya, jadi karena bijaksana ini dilahirkan dari pengetahuan. Orang bijaksana itu biasanya tidak terburu-buru. Ya, orang bijaksana itu biasanya tidak kemerungsung kalau bahasa Jawanya, tapi lebih hati-hati. Dan orang yang bijaksana itu biasanya teliti. Ya, jadi berdasarkan beberapa penelitian, berdasarkan pertimbangan seperti itu, tabayun itu biasanya orang bijaksana itu punya sifat seperti itu. Jadi tidak terburu-buru, hati-hati, punya ilmu dan lembut seperti itu. Maka yang kedua, jika kita ingin menjadi orang yang bijaksana, maka kita harus teliti. Setiap melihat perkara, maka kita harus teliti bagaimana sudut pandangnya, kenapa kok sampai seperti ini, sehingga kita bisa mengambil kebijaksanaan. Kemudian kebijaksanaan itu juga biasanya orang-orang yang bijaksana itu dia akan mudah memaafkan. Ya, jadi Allah itu menggandengkan namanya Al-Hakim itu dengan At-Tawwab. Di dalam surat An-Nur ayat 10 Allah menggandengkan namanya Al-Hakim itu dengan At-Tawwab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bijaksana itu cenderung memaafkan. Nah, jadi seperti itu. Kita ulangi bahwa kita mengambil hikmah dari nama Allah Al-Hakim. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu akan terlahir dari pengetahuan, kedalaman ilmu. Yang kedua, orang yang bijaksana itu akan meneliti, tidak terburu-buru sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Kemudian yang ketiga, orang bijaksana itu biasanya punya sifat memaafkan. Hikmah yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Hakim. Dan ketika satu lagi, ketika kita mempunyai kekuasaan, maka kita pun harus punya sikap bijaksana. Di mana Allah juga menggandengkan nama Al-Hakimnya itu dengan nama Al-Aziz. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Di sana Allah menggandengkan nama Allah dengan Al-Hakim dengan Al-Aziz. Ya, artinya apa? Biasanya orang yang mempunyai kekuasaan itu punya sifat sewenang-wenang, punya sifat menzolimi. Tapi di sini Allah ingin mengajarkan ketika kita punya kekuasaan, maka kita harus menjadi orang yang bijaksana. Seperti itu. Ini yang pertama yang bisa kita ambil hikmah dari Allah Al-Hakim. Kemudian
Yang kedua, kita akan selalu ridho dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu Al-Hakim. Maksudnya bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Dan kalau sesuatu itu terjadi, pasti itu sudah dikehendaki Allah. Kalau sesuatu itu sudah dikehendaki Allah, maka pasti ada hikmah di balik yang Allah kehendaki itu. Dan hikmah itu mengandung banyak kebaikan. Jadi kita selalu ridho dengan ketetapan atau takdir Allah. Karena apa? Karena semua yang dikehendaki Allah itu pasti memiliki hikmah. Dan di dalam hikmah itu banyak kebaikan-kebaikan. Nah, kenapa kok orang banyak kecewa? Ya, tidak ridho dengan ketetapan takdir Allah? Karena orang itu merasa pilihannya itu yang baik untuk dirinya. Padahal pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terindah, dan terpas untuk kita. Jadi kalau sudah kita ridho dengan apapun yang diputuskan oleh Allah atas diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia saja, yang selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Allah tidak pernah memilihkan yang buruk untuk hambanya, tetapi semua yang dipilihkan Allah itu adalah yang terbaik. Tidak ada kebaikan dalam 3 hal. Yang pertama, di sesuatu yang Allah ambil dari kita. Jadi ketika Allah ambil sesuatu dari diri kita, maka tidak ada kebaikan. Iman kita harus mengatakan tidak ada kebaikan dari sesuatu yang telah diambil dari kita. Seperti itu ya. Jadi tidak ada kebaikan dalam 3 hal. Yang pertama, sesuatu yang Allah ambil dari diri kita. Jadi kita harus yakin ketika ada sesuatu yang diambil dari kita, maka sesuatu itu tidak baik untuk kita. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada kebaikan dalam 3 hal. Yang kedua adalah pada doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman kita harus mengatakan ketika doa-doa itu belum dikabulkan, maka memang ini belum waktu terbaik untuk dikabulkannya doa itu. Allah tidak pernah terlambat, Allah tidak pernah salah memilihkan waktu. Seperti itu, maka ketika ada doa-doa yang lama mungkin tidak dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah, maka iman kita harus mengatakan Allah adalah perancang waktu terbaik. Ketika saat ini belum dikabulkan, maka menurut Allah ini belum pas untuk kita. Seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak ada kebaikan pada doa-doa yang diganti dalam bentuk yang lain. Seperti itu. Artinya ketika kita minta doa mendapatkan A, tapi kemudian diganti B seperti itu, maka B itu adalah yang terbaik. A itu tidak ada kebaikan di dalam A itu yang kita minta. Jadi tidak ada kebaikan dalam doa-doa yang diganti dalam bentuk yang lain. Jadi yang diganti itulah yang terbaik. Nah, yang kita minta itu berarti tidak baik untuk kita. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah itu memilihkan yang terbaik untuk kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وينذر الذين قالوا اتخذ الله